Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu persamaan trigonometri dasar ya. Jadi ini inti dari materi kita di KD pertama ini di kelas 11 persamaan trigonometri. Oke, kita coba dulu bentuk dasarnya ya. Oke, ada bentuk umum dalam derajat yang akan kita coba dulu. Di sini sengaja Ibu pisah antara dalam derajat dengan dalam radian ya, biar Anda Ibu paham semuanya. Ada 3 bentuk persamaan. Yang pertama, jika kita bertemu dengan persamaan sin X sama dengan sin alfa, maka tujuan akhir kita itu mencari nilai X-nya. Maka nilai X di sini itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kenapa ini? Anda ingat lagi, untuk sin itu sudut relasi yang bernilai positif itu berada di kuadran pertama, ini kuadran pertama, dan 180 derajat kurang alfa ini berada di kuadran kedua. Maka itulah yang kita jadikan ke dalam bentuk persamaan. Kemudian apa arti K di sini? K di sini itu artinya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat boleh positif, boleh negatif. Terserah ya, itu mulai bilangan negatif sampai bilangan positif yang akan Anda cobakan ke dalam bentuk persamaan. Nah, selanjutnya, jika bertemu dengan cos X sama dengan cos alfa, ingat lagi, cos yang bernilai positif itu di kuadran mana? Yang pertama di kuadran pertama ya, yaitu alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X satu lagi yang bernilai positif itu adalah di kuadran keempat yang berlaku aturan sudut negatif. Berarti negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian tangen X sama dengan tangen alfa. Maka X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Jadi untuk tangen itu memang periodenya 180 derajat ya. Beda dari sin dan cos. Bagaimana dengan bentuk radian? Tidak jauh berbeda, Anda tinggal merubah dia ke dalam bentuk radian ya. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Atau, satu lagi, dia berada di kuadran kedua, berarti V dikurang X, V dikurang alfa ditambah K kali 2V ya. 360 derajat kita ganti dengan 2V. Untuk cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 2V atau X sama dengan min alfa ditambah K kali 2V. Sementara untuk tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa ditambah K kali V saja, karena periodenya adalah 180 derajat. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh yang pertama. Tentukanlah akar-akar dari persamaan sin X sama dengan sin 40, di mana X-nya dibatasi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk soal yang seperti ini, kenapa akar-akar dinamakan? Karena akar-akar itu artinya adalah penyelesaian ya. Jadi kita tinggal mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Jadi kita tulis. Yang pertama, kita salin dulu persamaannya. Jika sin X sama dengan sin 40 derajat, berarti sin 40 derajat ini sebagai alfanya ya. Maka X sama dengan, apa rumusnya tadi? Anda masih ingat? Alfa ditambah K kali 360 derajat, atau, karena soal dalam derajat ya, atau X yang kedua yaitu alfa ditambah K kali,
yang kedua, X sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. 80 kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Sekarang kita ganti alfanya dengan soal. Berarti X sama dengan 40 derajat tambah K kali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat kurang 40 derajat tambah K kali 360. Nah, yang ini kita sederhanakan dulu. X sama dengan 140 derajat tambah K kali 360. Sekarang kita akan coba mencari nilai nilai dari X-nya ya, dengan mengganti nilai K. Berarti nilai K-nya kita ganti untuk memenuhi X yang berada antara 0 sampai 360 derajat. Artinya si X-nya nggak boleh bernilai negatif. Karena nggak boleh nilai negatif, maka Ibu langsung saja mencoba si K-nya itu dari bilangan positif. Kita coba mulai dari K sama dengan 0. Jika K-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan 40 derajat ditambah 0 kali 360. Maka nilainya yaitu 40 derajat. Bagian sini, X sama dengan 140 derajat tambah 0 kali 360. Maka nilainya adalah 140 derajat. Kita coba K-nya sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan 40 derajat tambah 1 kali 360. 360 tambah 40 itu 400 derajat. Bagian sini 140 derajat tambah 1 kali 360. Maka itu nilainya adalah 500 derajat. Apakah perlu kita lanjutkan dengan K sama dengan 2? Tidak perlu ya. Karena di sini untuk K sama dengan 1 saja, itu dia sudah melebihi batas interval yang diminta. Jadi yang memenuhi itu hanyalah 40 derajat dan 140 derajat. Jadi kita mencoba K-nya ini tidak harus 0 dan 1 saja ya. Boleh 2, boleh negatif 1, terserah. Yang penting X-nya dalam batasan yang diminta oleh soal. Dengan demikian kita simpulkan akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya itu adalah 40 derajat dan 140 derajat. Itulah jawaban untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, kita akan coba jawab. Persamaannya itu dalam bentuk radian ya. Maka di sini cos dari 2X sama dengan cos Pi per 5. Pi per 5 sebagai alfanya. Maka, hati-hati di sini. Untuk soal yang seperti ini, maka yang kita turunkan jangan si X-nya saja ya. Maka 2X-nya ikut turun keduanya. 2X sama dengan Pi per 5 sebagai alfa ditambah K kali 2 Pi. Atau yang satu lagi, 2X sama dengan min alfa. Berarti min Pi per 5 ditambah K kali 2 Pi. Jadi Anda harus hati-hati sekali. Siapapun yang ada di sini, di belakang cos, di belakang sin, itulah yang harus turun semuanya. Jadi tidak hanya si X-nya saja. Kemudian yang alfa itu adalah semua yang berada di belakang cos yang berada di ruas kanan. Ini alfa dan sini adalah min alfanya. Mari kita selesaikan. Jadi, kalau 2X sama dengan Pi per 5 tambah K kali 2 Pi, maka si X saja, maka semuanya kita bagi 2. Jadi, karena tujuan kita adalah mencari nilai X ya. Maka ini kita bagi 2, yang ini juga dibagi 2. Maka X saja nilainya itu Pi per 5 dibagi 2 jadinya Pi per 10 tambah K kali Pi.
karena 2V dibagi 2 ya. Bagian sini X sama dengan min V per 10 tambah K dikali V. Kita coba mencari nilai X-nya dengan mencoba mensubstitusikan K dari 0. Coba dari 0, karena di sini K-nya juga harus bilangan positif. Nilai X-nya bilangan positif ya, karena 0 sampai 2V. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan V per 10 ditambah 0 kali V, nilainya adalah V per 10. Bagian sini, min V per 10 tambah 0 kali V, itu nilainya juga min V per 10. Untuk K sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah V per 10 ditambah 1 kali V. Kita samakan penyebutnya sama-sama V ini 10 per 10, maka jadinya 11V per 10. Di sini X-nya bernilai min V per 10 ditambah 1 kali V. V ini jadikan 10 per 10 dikurang 1, jadinya 9V per 10. Untuk K sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan V per 10 ditambah 2 kali V, di 21V per 10. Sementara bagian sini, min V per 10 ditambah 2 kali V, itu sama dengan, ini 20V per 20 dikurang 1, berarti 19V per 20. Nah, di sini yang memenuhi kita pilih saja. Karena kalau coba K selanjutnya ini sudah melebihi ya. Maka V per 10 masuk? Iya, karena masih interval positif. Min V per 10 tidak masuk. 11V per 10 masuk, 9V per 10 juga masuk. 21V per 10 sudah lebih dari 2V. Ya, ini artinya 2V per 10, jadi tidak masuk. Yang ini 19V per 20 masuk. Berarti HP kita itu adalah V per 10 dan 9V per 10, 11V per 10, dan 19V per 10. Itulah jawaban untuk soal nomor 2. Soal yang ketiga, ini kita masuk ke tangen. Tentukanlah akar-akar dari persamaan tangen 3x dikurang tangen 4v per 3 sama dengan 0. Maka kita harus jadikan dia ke bentuk umum tangen dulu, di mana kurang ini kita bawa ke ruas kanan. Sama dengan tangen 4v per 3. Jadi, persamaan itu harus bentuknya seperti ini ya Nanda ya. Nggak boleh ada yang mengganggu di ruas kiri. Dia harus satu bentuk seperti ini. Maka, kita turunkan 3x. 3x sama dengan 4v per 3 ditambah k kali v. Karena ini tangen ya. Maka x saja sama-sama kita bagi dengan 3. Semuanya kita bagi 3. Maka 4V per 3 dibagi 3 itu jadinya 4V per 9. 4V per 9 ditambah K kali V per 3. Kita coba mulai dari K-nya 0. Untuk K sama dengan 0, berarti X-nya langsung saja ambil, ini pasti 4V per 9. Untuk K-nya 1, berarti X-nya adalah 4V per 9 ditambah 1 kali V per 3, berarti V per 3, itu hasilnya adalah, samakan penyebutnya 9 ya, itu 7V per 9. Kemudian untuk K sama dengan 2, X-nya adalah 4V per 9 ditambah 2 kali V per 3. Itu jadinya, kita samakan penyebut per 9, jadinya 10V per 9.
Untuk K sama dengan 3, X sama dengan 4V per 9 ditambah 3V per 3. Ini jadinya kalau jadikan per 9 semua, 4V ditambah 9V, itu 13V per 9. Untuk K sama dengan 4, maka X-nya adalah 4V per 9 ditambah 4V per 3. Itu jadinya 16V per 9. Nah, untuk K sama dengan 5, silahkan Anda coba sendiri, itu nilainya nanti melebihi untuk interval yang diminta soal ya. Dengan demikian kita simpulkan, untuk soal yang ini, maka HP-nya adalah yang memenuhi itu 4V per 9, 7V per 9, 10V per 9, 13V per 9, dan 16V per 9. Itulah jawaban untuk contoh yang ketiga. Yang keempat, di sini Ibu tidak akan menyelesaikan sampai akhir, tapi Ibu akan tuntun langkahnya agar Anda bisa menyelesaikan sampai akhir ya. Jika sin min 2x sama dengan sin 182 derajat, maka di sini yang perlu Anda turunkan yaitu min 2x ya. Min 2x-nya turun, itu sama dengan 182 derajat ditambah K kali 360, atau min 2x sama dengan 182 derajat tambah untuk yang keduanya 180 derajat ya. Jadi min 2x sama dengan 180 derajat dikurang 182 derajat, karena 180 derajat kurang alfa ya, tambah K kali 360. Nah, ini kita selesaikan dulu. Min 2x sama dengan 182 tambah K kali 360. Yang ini min 2x sama dengan min 2 derajat tambah K kali 360. Karena yang pengen kita cari itu si X, maka harus sama-sama kita bagi dengan min 2, biar tinggal X di ruas kiri. Maka dapatlah persamaan yang baru, itu X sama dengan min 91 derajat dikurang K kali 180 derajat. Karena ini positif dibagi negatif ya, jadinya kurang. Sementara di sini X sama dengan 1 derajat dikurang K kali 180 derajat. Nah, silakan Anda lanjutkan ke bawah sampai mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Ujikan berapa nilai K yang memenuhi. Boleh dari K bilangan negatif sampai ke K bilangan positif. Contoh yang kelima, tentukan akar-akar dari persamaan berikut. Maka yang pertama yang harus kita turunkan itu adalah 180 derajat dikurang X itu sama dengan 53 derajat tambah K kali 360 derajat. Atau satu lagi, 180 derajat kurang X sama dengan min 53 derajat tambah K kali 360, karena min alfa ya. Kemudian min X turun, 180 derajatnya juga pindah. 53 kurang 180 tambah K kali 360. Di sini 180 kurang X, si X-nya 180-nya pindah. Berarti tinggal min X sama dengan min 53 dikurang 180 derajat tambah K kali 360.
min X sama dengan min 127 derajat tambah K kali 360. Satu lagi, min X sama dengan min 233 tambah K kali 360 derajat. Karena kita akan mencari nilai dari X-nya saja, maka keduanya kita bagi dengan negatif 1. Ini bagi negatif 1, ini juga dibagi dengan negatif 1. Sehingga persamaan barunya menjadi X sama dengan 127 derajat dikurang K kali 360. Satu lagi, X sama dengan 233 derajat dikurang K kali 360 derajat. Jadi tolong sangat hati-hati Ananda dalam membaginya ya. Jadi kalau bagian membagi di sini, si tanda yang di tengah juga ikut kita bagi. Nah, untuk selanjutnya silakan dilanjutkan sampai Ananda mendapatkan nilai HP-nya. Demikianlah untuk bentuk umum dari persamaan trigonometri bentuk dasar. Nah, untuk bentuk lanjutannya akan kita sambung di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.